Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, saat ini kami berada di Kabupaten Biren, tepatnya di rumah dinas Panglima Divisi 10 Dera. Iya, dan tempat ini sebelumnya pernah menjadi tempat peristirahatan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Namun saat ini tempat ini sudah berubah nama menjadi Meligo, Kabupaten Biren. Bagaimana sejarah dari Meligo ini? Mari Dera, kita menuju ke dalam untuk mengetahui jejak sejarah dari Meligo, Kabupaten Biren ini. Ya, Maimun, kalau kita lihat di gedung ini ya, berwarna putih. Ini sepertinya akan banyak sekali cerita di masa lalu yang bisa kita sajikan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI Net. Dan tentunya di dalam juga akan banyak sekali narasumber yang akan kita temui. Benar sekali, dan jangan lupa Dera, Ya. bahwa rumah ini pernah ya diinginapi oleh orang nomor 1 di Indonesia di awal kemerdekaan, yaitu siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Nusantara, Dera, Ya. kita akan memperkenalkan dua narasumber kita yang saat ini kita berada di Meligo, Kabupaten Biren, dan juga tema yang kita hadirkan yaitu catatan sejarah Meligo, Kabupaten Biren. Iya, telah hadir di tengah kita Bapak Bupati Kabupaten Biren, Dr. Haji Muzakar Agani, SH, MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada seorang veteran ini, ya, yaitu ada Bapak A.R. Zuli dan juga selaku sejarawan. Assalamualaikum Pak A.R. Zuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Maimun, kita langsung akan menggali ya sejarah Meligo Kabupaten Biren ini. Dan Bapak Bupati ya, kenapa nama di gedung ini itu Meligo? Apakah ada sejarahnya Bapak? Terima kasih, kami merasa sangat mendapat kehormatan pada malam berbahagia ini, mendapat live wawancara langsung dengan RRI Net ya. Terkait dengan pertanyaan dari Hosni tentang penamaan Meligo ya, Meligo tentu saja ada sejarahnya. Kita tahu Meligo adalah sebuah tempat tinggal kewedanaan pada masa lalu ya. Dan Meligo ini sudah cukup lama, sudah ada sejak masa pemerintahan Belanda ya. Dan pasca kemerdekaan, dan Meligo ini digunakan untuk tempat-tempat pemerintahan selanjutnya kewedanaan. Jadi punya sejarah. Dan sejarah yang paling monumental atau fenomenal bagi konteks Meligo ini ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah singgah dan menginap di Meligo ini. Nah, itu hal yang paling fenomenal. Pada saat agresi dua Belanda, Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Sebagian besar wilayah Indonesia dikuasai, tinggal hanya Aceh, sehingga Bung Karno hijrah ke Aceh, dan di sini di Meligo inilah beliau mengumandangkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia masih ada dan pemerintah masih ada, dan menyampaikan eksistensi negara Republik Indonesia itu masih ada. Itu sejarah memberikan nama Meligo. Meligo sendiri bahasa Aceh ya. Kalau kita kita terjemahkan ke Indonesia kan, dia lebih konteks rumah istimewa atau istana. Ya, itu. Saya kira demikian. Istana, Maimun. Istana. Iya. Namun Ya. istananya itu di tahun berapa nih? Di awal kemerdekaan. Kalau kita melihat sekarang mungkin sudah sedikit berbeda. Ya. Baik, kita menuju ke Bapak A.R. Zuli. Bapak A.R. Zuli, ini Meligo ya. Dulu
sebelum dikasih nama Meligo, namanya yaitu Rumah Dinas Panglima Divisi 10 Komandimen Sumatera Langkat dan Tanah Karo. Mungkin bisa sedikit Bapak selaku seorang veteran juga bisa menjelaskan ini bagaimana mengenai sejarah dari nama terdahulunya yaitu Rumah Dinas ini Divisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal usul daripada rumah Meligo sekarang, kalau dulunya ini merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Tanah Karo, Bapak Kolonel Hussein Yusuf. Kenapa rumah ini dipusatkan menjadi markas Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Tanah Karo? Di masa agresi Belanda 1947, 1948, 1949, ini merupakan markas besar Divisi 10 Komandemen Sumatera untuk menghadang serangan agresi Belanda kedua di Sumatera Timur, sekarang Sumatera Utara. Iya. Jadi Birun punya peranan dan jasa yang paling besar dalam mempertahankan Republik Indonesia dari serangan agresi Belanda. Bahkan Presiden Soekarno, Presiden yang pertama Republik Indonesia, hijrah setelah ibu kota RI kedua Yogyakarta direbut dalam kekuasaan agresi Belanda. Hijrah ke Birun, mendarat di lapangan terbang Chatgapu 16 Juni 1948. Kemudian Presiden Soekarno didampingi oleh Gubernur Militer Aceh Tengku Dawud Buru. Hari itu tanggal 16 Juni 1948 langsung berangkat ke Banda Aceh untuk mengadakan rapat dengan GASIDA, Gabungan Saudagar Aceh, dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh guna untuk meminta bantuan membeli 2 pesawat terbang. Iya. Pak Erzuli, ya, rumah dinas ini awal mula dibangun ini sejak tahun berapa? Sebelum Ini saya lahir tahun 28. Ini di masa Belanda, saya kurang tahu tahun berapa. Berarti peninggalan Belanda ya? Iya, iya. Peninggalan Saya Belanda. masih kecil pada Masih saya. kecil. Sudah Iya. lama sekali berarti Maimun. Ya. Kalau kita melihat peninggalan Belanda Iya. sebelum merdeka ya negara kita tercinta ini yang namanya Meligo sekarang ya Benar. sudah ada. Sudah ada. Baik. Baik, kita merujuk kembali ini ke Bapak Bupati mungkin yang sudah tinggal lama juga di sini ya, rekan Dera mungkin yang lebih merasakan bagaimana mengenai. Nah, menurut sejarah ini Presiden Soekarno pernah bermalam di sini ya, Pak Bupati. Ya, ini Bupati menurut sejarah ini apa gerangan Presiden Soekarno hingga menginap di Meligo, Kabupaten Birun ini? Ya, tadi di awal pembuka saya sudah menyampaikan, dan ketika Bapak Air Juli tadi juga sudah menyinggung tentang agresi Belanda yang kedua, ya. Ketika gagalnya perjanjian Linggarjati, ya, di mana ini Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, ya, gagal, dan sebagian besar Indonesia dikuasai. Tadi Pak Air juga mengatakan setelah Batavia dikuasai, Jogja jatuh kembali ke Belanda. Bung Karno kemudian hijrah atau mengungsi ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi juga dikuasai, lalu beliau terbang kemari, menginap di sini dengan berkoalisi ataupun membangun suatu kekuatan dengan tentara pelajar Indonesia yang untuk Aceh, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya. Artinya memang kalau kita mengatakan sekarang seandainya
Biren ya, dan pendopo Biren ini, Meligo Biren ini, dan Bung Karno tidak di Biren dan tidak didukung oleh informasi tentang Indonesia masih ada ini, dan Biren dikuasai oleh Belanda kembali, berarti Indonesia ini sudah jadi negara penjajahan oleh Belanda lagi. Nah, kemudian sejarah lain di Meligo ini ketika Kolonel Yusuf dan istrinya Leda Aisyah menginap di sini. Dia dalam melanjutkan mempertahankan negara Indonesia ini setelah Bung Karno hadir, disiarkan melalui Radio Rimba Raya. Radio Rimba Raya, cikal bakalnya di sini. Nah, di sini. Yang Pak R tahu betul siapa yang masukkan John Lee itu dari Thailand mulai Pulau Penang, kemudian masuk ke Langsa, dibawa kemari. Melalui Rimba Raya inilah kita siarkan ke berbagai penjuru dunia, ke Thailand, ke Filipina, ke China, ke India ya, dan tertangkap di Den Haag Belanda. Yang di sana direkamlah satu suara dengan 5 bahasa. Indonesia masih ada, Bung Karno sebagai presiden Indonesia masih ada, eksistensi negara Indonesia masih ada di sini Aceh. Nah, itu direkam dan disampaikan berulang-ulang dan terdengarlah di Den Haag. Di sana sedang berlangsung konferensi Meja Bundar. Nah, jadi sedangkan Belanda sedang memprovokasi luar biasa, sudah nggak ada lagi, kami sudah kuasai kembali. Nah, Indonesia sudah di bawah kendali kami. Nah, begitu terdengar secara radio ini, dalam konferensi Meja Bundar diperdengarkan, kok masih ada. Nah, di sanalah muncul pemikiran dari para perunding dalam hal itu Bung Hatta lain semuanya, Muhammad Yamin mengatakan, ayo kita selidiki kembali apa ada atau tidak. Maka di sanalah lahir cikal bakal Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan lain semuanya. Dan ketika Radio Rimba Raya ini berada di sini tidak nyaman-nyaman amat betul juga. Ya, dikejar-kejar juga oleh Belanda. Pertama dari sini, kemudian dari sini dibawa seperti kita siar pada hari ini, pada malam hari ini, terdengar di Belanda di mana penyiarannya, lalu berpindah ke Kurung Simpo. Ke Kurung Simpo dikejar lagi, dipindahlah ke Rimba Raya, ke Rimba sana, ke Rimba perbatasan antara Biren dengan Aceh Tengah, yang sekarang berbatasan dengan Banda Maria. Ya. Makanya dikatakanlah Radio Rimba Raya yang sekarang menjadi cikal bakal RRI di Banda Maria, RRI Rimba Raya. Jadi itu gerangan masalah yang ada di Meligo Biren ini. Iya, berarti sangat masih Benar. begitu teringat kita Iya. ya dengan sejarah kemerdekaan, sangat terikat begini ya, rekan Dera. Ya. Itu juga mungkin dikatakan Biren ini kota juang ya, Pak. Iya. Jelas dari sejarahnya nih Maimun, luar biasa. Iya, dari sana muncul dari tokoh-tokoh Biren ya, menamakan Biren sebagai kota juang ya, yang memang di samping Surabaya sebagai juga kota perjuangan ya, Jakarta dan semuanya, kita punya andil sejarah yang luar biasa yang menyatakan bahwa mempertahankan NKRI ini dari penjajahan Belanda. Maka kita sebutkan Biren kota juang. Ya. Iya. Berarti Dera, Iya. kita saat ini berada di sebuah gedung yang sudah kalau kita melihat ya sudah 76 tahun Benar. ya, negara tercinta kita merdeka. Kalau kita melihat gedung ini lebih lama lagi, bahkan sebelum merdeka Iya. sudah ada. Benar, masa penjajahan Belanda tadi dikatakan oleh Bapak A.R. Juli ya, Maimun ya. Baik, kita menuju Pak R. Juli. Anda juga selaku seorang personil ya, tentara pada saat itu. Mungkin bisa sedikit mengenang ini pada saat Anda bertugas ya, terlebih juga ini merupakan salah satu rumah dinas Panglima ya, Divisi 10 ini atau Komandimen Sumatera Langkat dan Tanah Karo. Mungkin bisa sedikit bercerita mengenai bagaimana mungkin ada hal yang heroik di sini atau hal yang terkesan pada saat Bapak dulu masih menjadi salah seorang tentara aktif gitu. Pada saat itu rumah ini merupakan rumah dinas Panglima Kolonel Hussein Yusuf, yaitu Panglima Divisi 10 Komandimen Sumatera Langkat dan Tanah Karo. Dan pada saat itu di Aceh ada 2 divisi, Divisi Gajah 1
dipimpin Letnan Kolonel Hussein Yusuf. Divisi Gajah 2 dipimpin oleh Kolonel Ahmad Tahir. Setelah Kolonel Yusuf naik pangkat menjadi kolonel, Divisi Gajah 1 dan Divisi Gajah 2 dilebur menjadi Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Karo di bawah pimpinan Kolonel Hussein Yusuf. Berarti ada beberapa rumah dinas militer ya. Perasaan dulu Pak AR Zuli ini bertugas di sini berapa lama ini Pak? Saya kebetulan bertugas di Kompi Istimewa Divisi 10, Divisi 10 Komandemen Sumatera di bawah organik Divisi 10 Komandemen Sumatera. Saya bermarkas di Kompi Istimewa Juli. Kompi Istimewa merupakan kompi elit, kompi pengawal. Kalau misalnya Presiden Soekarno yang datang ke Birun, kami yang ngawal. Iya. Kompi Istimewa. Ada nggak kesan-kesannya Pak dulu? Kesan-kesannya saat bertugas di Meligo ini? Kesan-kesan bertugas kita sebagai prajurit pejuang itu akan tetap memiliki kesan-kesan yang sangat baik, terutama sekali dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia untuk generasi selanjutnya. Iya, berarti kalau kita melihat ini Pak AR Zuli juga yang merupakan salah seorang personil saat itu ya, dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kelihatan dari semangatnya Maimun. Iya, walaupun sudah sepuh ya. Iya, mungkin luar biasa. berkarya RRI.net ini ya, kalau kita lihat Pak AR Zuli saat ini sudah berusia lebih dari 90 tahun ya, lebih 92 tahun. Ya, maka dari itu juga mungkin sangat-sangat sepuh. Benar. Yang tentunya mengetahui bagaimana sejarah dari Meligo Kabupaten Biren ini. Iya, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI.net obrolan budaya dimanapun Anda berada. Kini kita akan mendengarkan, Dera. Iya, kita akan mendengarkan storytelling yang akan ditampilkan oleh Naila Nakia Farza, seorang siswi dari SD Negeri 1 Biren, kelas 6. Dan Maimun, adik kita Nazla ini punya banyak prestasi. Ya, apa aja itu? Di antaranya juara Harapan 1 Lomba Bercerita Dinas Perpustakaan Aceh, juara 1 Hikayat Jalur Rempah Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Aceh Sumatera Utara. Langsung saja Nazla Nakia Farza. Hai janan dengarkan kisah get-get panjang iku, gelengku panjang mata, tajabut kedebak tengku, tama guru mat sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Jara 12 ateh jemala, ulun bisalem kemandum rakan, handai ngentaulan tuhangan muda. Nama Ananda Najla Nakia Farza, berasal dari SD Negeri 1 Biren. Teman-teman, Najla mau bercerita sebuah cerita sederhana dari kota tercinta. Sebuah calitra dari Kecamatan Julisana yang diberi judul Bateraya. Cerita ini Najla tulis kembali dengan versi Najla sendiri, teman-teman. Diadaptasi dari sebuah buku Banta dan Pomerah yang ditulis oleh Ibu Guru Najla sendiri, Ibu Novianti Maulida Rahmah SPD, yang diterbitkan oleh Penerbit Media Guru pada tahun 2017 untuk pertama kalinya. Begini ceritanya, teman-teman.
di pelosok desa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat bahagia. Mereka mempunyai darah jelita yang diberi nama Pocut Intan Setia. Hidup di hutan, tak banyak harta, tak perlu kaya, yang penting bahagia. Pocut Intan sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan ayah ibunya. Kehidupan mereka ditopang dengan menjual kayu bakar. Mak, makanan kita hanya cukup untuk hari ini saja. Aku harus kembali mencari kayu bakar untuk kita dapat menjualnya. Kemana lagi kita harus mencari kayu bakar? Sekarang lagi musim hujan. Kayu kita pasti tidak akan laku dijual. Ma, ayah, aku sangat lapar. Ya nak, sabarlah sebentar. Kau dengarkan, Mak. Apakah kita harus menunggu makanan kita habis? Teman-teman, akhirnya diputuskan besok mereka akan mencari kayu bakar bersama-sama. Mereka tidak rela meninggalkan Pocut tinggal sendiri. Mereka pun melakukan perjalanan menyusuri hutan. Bagaimana ini ayah? Kita sudah berjalan selama 2 hari, tapi hujan masih turun dengan lebatnya. Belum ada satu batang kayu pun yang bisa kita bawa pulang. Sedangkan stok ubi di rumah sudah tinggal sedikit lagi. Langit hitam teman-teman. Hujan turun dengan derasnya. Mak, ayah, di sana ada batu besar. Kita bisa berteduh di bawahnya. Mereka bersyukur bisa menemukan tempat yang nyaman untuk malam ini. Bisa berteduh dari dinginnya hujan dan hembusan angin. Gludum, dum, suara petir saling menggelegar. Dalam tidurnya, Pocut Intan didatangi seorang kakek yang berjubah dan bersorban putih dengan jenggot terurai panjang. Wahai anakku, di bawah batu besar ini terdapat perlengkapan rumah tangga dari emas, perak, dan tembaga, seperti piring, sendok, dan prasmanan lainnya. Ambillah dan juallah untuk kebutuhan keluargamu. Sisanya biarkanlah tetap di bawah batu besar ini. Tapi kakek ini siapa? Mengapa tiba-tiba di sini? Aku adalah penghuni hutan ini, sekaligus penjaga harta di bawah batu besar ini. Jagalah amanah yang telah kuberikan padamu, wahai anakku. Dan ingatlah, pantangannya tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Sesuatu yang kita pinjam mestilah dikembalikan seperti semula. Jika tidak, harta ini tidak akan bisa digunakan lagi. Dan batu ini akan tertutup selamanya. Seketika reda suara hujan
binatang pun berlomba-lomba. Sudah terbangun penghuni hutan, berita kepulangan pocut pun mengudara. Iya, Najla, kita break, nanti kita lanjutkan lagi. Iya, begitu apik penampilannya. Ya. Iya, Dera. Oke, kita kembali untuk bertanya-tanya kepada Iya. Bapak Bupati dan juga Bapak AR Juli. Mm-mm. Iya, seputar tentang gaya arsitek nih, Maimun, benar bisa sekali. ditanyakan. Iya. Nah, kepada Pak AR Zuli. Pak AR Zuli, ini kan yang namanya rumah dinas ya, Panglima Divisi 10 ini. Ini arsiteknya ini berbentuk arsitek apa ini, Pak? Ini arsiteknya Ya, silakan mic-nya. Wah. Mm-mm. arsiteknya ini sejak zaman Belanda sudah ada. Jadi kalau arsitek, kalau zaman dulu bentuk rumah seperti ini merupakan rumah-rumah pejabat-pejabat Aceh dulu. Pejabat Aceh. Kenapa nggak dibuat seperti rumah Aceh gitu? Iya, ya. Walaupun ini dibangunnya pada masa penjajahan Belanda, tapi masih arsitek Aceh. Bahasa Aceh. Tapi kalau kita melihat Iya. daerah, Iya. ini rumahnya ini nampak ya, rumah seperti berbentuk arsitek Belanda begitu ya. Belanda, iya. Namun ada juga motif-motif Acehnya begitu. Benar, ada sentuhan Acehnya tetap ya. Mm-mm. Iya, ini untuk Bapak Bupati, Pak. Pernah nggak sih Pak Meligo ini direhab dan dilakukan pengembangan? Sebenarnya kita ketahui tadi Pak Air sudah menyampaikan bahwa rumah ini sudah ada sejak pemerintahan zaman Belanda. Kalau kita lihat beberapa kewenangan, kalau mungkin dilihat di Merdu juga ada, ya kan, di Biren ada, di Lusukun ada. Sebagai pusat pemerintahan di Aceh ini ada juga Meligo di Banda Aceh yang sekarang dipakai oleh Bapak Gubernur, ya. Nah itu pusat pemerintahan di atas kewidanaan-kewidanaan, ya. Kalau bahasa Belandanya kegubernuran, ya, keberdaman, tadi itu. Jadi khususnya yang terkait dengan Meligo yang kita tempat duduk hari ini, yang kita lihat hari ini masih orisinal, masih utuh. Nah, sehingga kita kalaupun mau merehab tidak berani melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan seluruh rangkaian daripada bangunan ini. Ini seluruh bangunannya papan yang memang kualitasnya cukup bagus, ya, bagus, semua papan, dan lantainya juga papan. Jadi semi panggung, ya, semi panggung. Ini agak sedikit bercampur dengan gaya-gaya Eropa. Kita ketahui bahwa Belanda kan negara kerajaan, kerajaan Belanda. Jadi ada modifikasi, ya, ada nilai-nilai Aceh dengan gaya Eropa yang dibawa oleh Belanda pada masa itu, penjajahan. Jadi induk dari pendopo ini kita anggap selama yang ada ini masih utuh. Bahkan sejak Biren ini menjadi kabupaten sejak tahun 2000, kita nggak pernah melakukan renovasi ini. Yang ada kita lakukan adalah bangunan belakang semacam mes, itu tidak menyentuh bangunan induk pendopo ini, ya. Jadi kita betul-betul mempertahankan nilai-nilai historisnya dari bukan mempertahankan kepenjajahannya, historis dari penjajahan, tapi kita jadikan ini sebuah histori daripada sebuah perjalanan sejarah. Itu yang kita pertahankan. Nah itu. Jadi hari-hari ini sejak tahun 2000 Biren jadi kabupaten, bupati di sini menempat tempat tinggal. Ya, mungkin untuk rehab dan pengubahan tidak, namun untuk perawatannya sendiri bagaimana, Pak? Untuk perawatan, sudah pastilah, ya, kita perawatan. Bahkan untuk hari ini sejak saya menjadi bupati, ini sudah saya tetapkan sebagai situs budaya. Sudah saya keluarkan surat keputusan bupati untuk menetapkan itu, dan ini kita akan daftarkan kepada Dinas Kebudayaan bahwa ini merupakan bangunan peninggalan sejarah. Jadi nanti di sini akan kita tampilkan berbagai background
latar belakang sejarah dengan para pelaku sejarah, baik Soekarno dan semuanya maupun pelaku sejarah setelah Biren menjadi kabupaten. Jadi misalnya siapa bupatinya dari masa ke masa itu kita tampilkan semuanya. Bahkan di kamar-kamar tertentu, di antara 4 kamar ini kamar sebelah kiri saya, kita berikan nama kamar Rimba Raya. Kenapa Rimba Raya? Seperti saya sampaikan tadi bahwa di dalam kamar inilah pertama radio Rimba Raya dihidupkan dan dikumandangkan. Setelah Belanda tahu baru lari ke Simpulan, baru lari ke Rimba Raya sana di Bukit Barisan ya. Kemudian sebelah kanan saya ini kita berikan nama kamar Kolonel Husin Yusuf. Di kamar ini beliau sebagai Komandan Resimen 10 bertempat tinggal. Yang menyiarkan radio itu istrinya. Jadi bolak-balik itu. Leda Asa kan. Kemudian di dalam ini satu kamar yang pernah diginap Soekarno kita berikan nama Bung Karno. Sebelahnya kita jadikan ruang adat. Di sana mungkin kalau ada teman-teman yang kita datang ke Biren, kita persejuk di pelaminan di berbahasa adat Biren, ya. Kemudian ada tempat beristirahat dan melakukan penerimaan tamu kehormatan. Jadi itu. Jadi kita rehab dan ini dalam proses rehab, nanti bukan rehab membongkar segala macam, tapi merapikan, perawatan ya Pak. Perawatan, merawat kembali supaya ini utuh dan bagus. Iya. Maka dari itu daerah kita melihat ya, hampir sekeliling tadi waktu kita melihat ini masih sangat kokoh ya. Masih karena tentunya asli juga tidak ya. usia sudah lama karena perawatan, jadi Benar. masih sangat orisinal. Benar sekali. Nah, selain Pak Bupati, ini ada seperti Anda katakan tadi, ya, Presiden Soekarno pernah menginap. Ada nggak tamu-tamu spesial lagi yang pernah menginap di Meligo Biren ini? Saya ingat saya selama Kabupaten Biren ya, setelah Bung Karno itu beberapa pejabat tinggi lainnya ya, setingkat menteri ya, sudah pernah menginap sini. Ada dan terakhir Ahai ya, Agus Harimurti pada safari Ramadan bulan yang lalu juga nginap di sini. Jadi di samping pejabat-pejabat lokal seperti Wali Nanggro, Gubernur Aceh, ini nginap di sini. Di samping ada tamu-tamu kita dari apakah kemarin waktu tsunami dulu ada Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jambi nginap di sini ketika akan memberi bantuan kepada masyarakat Biren yang terkena tsunami. Jadi para bupati nginap di sini. Jadi setiap pemimpin pada pejabat kita yang kita muliakan, kita hormati, kita tawarkan menginap di sini satu malam untuk bernostalgia ya tentang latar belakang sejarah daripada rumah Meligo ini ada. Iya. Daerah tadi juga pernah ya masuk ke salah satu ruangan atau kamar. Tapi terasa dingin begini. Iya, beda dengan rumah sekarang. Beda. Jadi karena dikelilingi oleh papan, ya mungkin rumah sekarang beton yang Beda. terasa hawanya panas ya. Nah, baik kita menuju ke Pak Erzuli. Apa keistimewaan dari Meligo ini bagi Pak Erzuli? Keistimewaan daripada Meligo Biren yaitu salah satu bangunan yang tidak hilang dari masyarakat supaya tetap kita lestarikan bersama. Karena Meligo ini bahasa Aceh yaitu bahasa Indonesianya Meligo itu Maligai, rumah. Jadi Meligo yang sudah ada ini perlu kita lestarikan. Kemudian di samping Meligo dulunya yaitu kantor Divisi 10 Komandan Sumatera, sebelah baratnya yaitu markas besar Divisi 10. Supaya ini sebagai harapan kita dapat dilestarikan, dibangun gedung juang. Karena bagi generasi yang akan datang, tanpa adanya bangunan, mereka juga akan hilang di jalan masa. Nggak tahu bagaimana sejarah.
Kota Juang Biren yang sebenarnya. Kemudian ada harapan lagi kira-kira di Kota Juang Biren ini kita bangun monumen yang setara dengan masa perjuangan dalam merdeka Republik Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Pak Airjuli. Nah, Dera. Iya. Dera, tadi juga Pak Bupati mengatakan bahwa Meligo ini ya sudah menjadi situs budaya. Iya. Nah, bagaimana? Apakah masyarakat umum juga bisa mengunjungi ke Meligo ini atau tidak ini? Iya. Iya, yang namanya kita menetapkan sebagai situs budaya, the next time atau ke depannya ini akan menjadi sebuah saksi bisu sejarah yang akan kita pajangkan berbagai dokumen-dokumen ya, dokumen dari perjuangan sejarah, dan ini sedang kami himpun ya, dan kami pajang di sini sehingga Meligo ini menjadi pusat ketika orang-orang berkunjung ke Biren, kita akan tunjukkan dulu ini di sini ada visualisasi dari perjalanan sejarah Biren sebagai kota juang dan kota yang pernah rumah yang pernah dijadikan tempat rumah para gubernur Komandan Resimen 10, juga tempat menginap Bung Karno. Nah, kemudian juga sejarah dari terbentuknya kabupaten juga kita akan pajangkan di sini, sehingga kita tidak hanya dalam retorik atau retorika keseharian selalu mengatakan bahwa Biren Kota Juang, mana fakta-faktanya Biren Kota Juang, kita tidak bisa menunjukkan. Nah, ini yang sudah kemauan saya menetapkan ini sebagai situs sejarah, dan dalam waktu panjang ke depan akan kita sudah coba diskusikan dengan tokoh-tokoh Kabupaten Biren, ini menjadi semacam monumen, semacam museum ya. Sedangkan rumah dinas bupati kita cari tempat lain untuk beliau untuk tinggal sebagai rumah dinasnya gitu. Jadi itu. Iya, berarti kedepannya akan dibuka untuk umum, untuk warga Kabupaten Biren, Kota Lok Sumawe ya. Juga bisa main ke sini ya Pak untuk menikmati saksi sejarah Kota Benar Juang sekali. Biren. Jadi bisa melihat ya sejarah tentang Meligo dari Kabupaten Biren. Nah, tentu ini Pak, perkembangannya ke depan pasti sangat berbuka ya peluang untuk budaya dan wisata juga ini Pak ya. Ya. Ya, ini kita buat DED, desain engineering, detail engineering design ya terkait dengan Meligo ini. Nanti di sana kita akan dukung satu gedung yang bisa kita lakukan pesta-pesta budaya seperti yang ditampilkan oleh Ananda kita tadi. Dan di samping itu kita connecting dengan berbagai pusat-pusat wisata budaya yang ada di Kota Biren. Bapak tahu bahwa di Biren ada wisata-wisata yang religi yang bisa kita sampaikan atau kita informasikan kepada masyarakat dunia luar ya, seperti makam Habib Buga ya, kemudian rumah Aceh Hawi Getah, rumah Rusdi Lanang di Semalanga, dan pusat-pusat hiburan pusat wisata lainnya yang bersifat umum seperti pegunungan dan pantai-pantai kelautan. Saya kira ini bisa di connecting ya antara ini sebagai situs sejarah dengan pusat budaya dan dengan para wisata lainnya yang ada di Biren. Ya. Iya. Dan juga Dera, Benar? ini menjadi wisata ini tentu saja kalau berbicara wisata tak Iya. lengkap ya. Iya. Mengenai wisata kuliner juga tentu nanti akan hadir ya. Pasti. Pasti. Nah, baik, kita menuju ke Pak Airjuli. Nah, Pak Airjuli, kira-kira Pak Airjuli ini seperti Bapak Bupati tadi mengatakan, ini ke depan ini akan dibuat yang saat ini sudah dilakukan sebagai situs budaya. Nah, kira-kira apa gini harapan Bapak Airjuli sendiri ini? Memang harapan kami. Mic-nya Pak Airjuli. Harapan kami sesuai dengan penjelasan daripada Pak Bupati tadi,
bahwa Birun ini merupakan sebuah kota juang yang sudah sangat berjasa dalam mempertahankan Republik. Harapan kami kota juang ini supaya mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai kota juang mempertahankan Republik Indonesia. Kemudian bangunan-bangunan untuk melestarikan nilai sejarah kota juang supaya kita persiapkan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Misalnya Gedung Juang, monumen veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia kita bangun di pusat kota Birun. Yang kemudian Divisi 10 Komandemen Sumatera di samping memiliki pasukan yang tangguh juga mempunyai alat perjuangan yang paling tangguh yaitu Radio Rimba Raya. Menyiarkan 6 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Urdu, dan bahasa Cina. Jadi satu-satunya Radio Rimba Raya itu yang meyakinkan PBB setelah mendengar siaran Radio Rimba Raya bahwa Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 45 itu baru diketahui 22 Desember 1948. Iya, baik Sedangkan Pak. kita merdeka 17 Agustus 1945. Iya, baik Bapak AR Zuli. Nah, daerah Iya. selain dikenal sebagai kota juang, Kabupaten Birun juga saat ini dikenal sebagai kota santri. Nah, Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Benar. Ya, setelah kita break sejenak. ya baik pendengar dan pemirsa RRI Net. Dan kita lanjutkan untuk storytelling yang kembali dibawakan oleh Nazla Nakia Farza. Teman-teman, kita sambung lagi ya ceritanya. Pocut dan orang tuanya pun berusaha menjawab segala rasa penasaran warga. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Warga pun telah berubah kehidupan. Mereka tidak merasa kekurangan lagi jika melaksanakan kenduri. Semua ini karena bantuan perlengkapan rumah tangga dari bateraya atau batu besar di tengah hutan. Bukanlah sayang acut bang boh giri bali lagahan sakri akhir rampak lagoina menyona neja acut kak kede ujuli ya pocut tari akhir di bateraya. Suatu hari, datanglah sebuah keluarga yang berniat meminjam seperti warga yang lain. Namun, mereka tidak mengembalikannya sesuai perjanjian. Pada malamnya, kakek penjaga harta bateraya pun kembali mendatangi Pocut dalam tidurnya. Kalian membuatku murka. Kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang telah kuamanahkan. Sudah kubilang, apa yang kalian ambil, kembalikanlah sesuai janji yang kalian pinta. Mengapa tak kalian tepati? Sungguh kalian bukanlah orang yang amanah. Kalian tidak pernah mengembalikan seluruh harta yang telah kalian ambil. Maafkan kami. Sungguh ini bukan perbuatan kami. Kami dizalim oleh orang lain. Tolong maafkan kami. Kami akan berusaha mengembalikan seluruh harta
langit berubah hitam, petir menyambar-nyambar, gludum, dum. Pocut terbangun dari tidurnya. Ia berlari ke tengah hutan, ke tempat asal mula ditemukan batu itu. Namun sayang, apa yang dikatakan kakek dalam tidurnya itu benar. Dengan rasa sedih yang sangat dalam. Padahal hanya tanggung jawab kecil yang diberikan. Namun karena tak amanah, maka hal ini terjadi. Maafkan Pocut, kek. Pocut tidak menjaga amanah kakek. Maafkan Pocut, kek. Sejak saat itu, batu bak gua raksasa tertutup selamanya. Kini hanya tampak seperti batu besar biasa. Dan desa tempat batu besar itu dinamakan Bate Raya. Bukan le sayang len kalan bueh, kaputeh-puteh di laut raya. Bukan le sayang len kalan wareh, janggut kaputeh sembayahana. Sebuah kisah di Julistana tentang amanat di Bate Raya. Kisah berakhir sejak semula, selesai sudah tak dijaga. Pocut sesali perbuatannya sendiri. Itu amanah adalah janji yang harus ditepati. Duhai sahabat Najla seantero negeri, demikian cerita Najla di hari ini. Lain kali Najla bercerita lagi, bersama kita berjumpa lagi. Iya, berikan upload kembali. Benar. Najla Nakia Farza, kisah Bate Raya. Bate Raya. Nah, ini Harus sejarah juga. amanah ya. Mm-mm. Amanah harus dijaga. Iya. Baik, kita kembali lagi ke Meligo ini tentang catatan sejarah Meligo. Pak Bupati, kalau kita melihat bagaimana antusias dari masyarakat Kabupaten Birun sendiri ini melihat atau mengenal dari yang namanya situs budaya Meligo ini, Pak Bupati. Ya, bagi masyarakat, bagi pejuang, bagi tokoh baik pendiri Kabupaten Birun maupun tokoh-tokoh pejuang masa lalu, inilah sesuatu yang paling diingatkan kepada kita pemerintah. Ini jangan sekali-sekali dihancurkan situs sejarah ini. Itu betul-betul dijaga, betul-betul dipelihara, dan keasliannya juga dijaga. Nah, itu sehingga masyarakat memandang ini menjadi semacam ikonik, ya, ikonik. Saya nggak bisa membayangkan misalnya ketika orang mengatakan Pendopo ini nggak ada lagi, seolah ruh dirinya sudah nggak ada. Begitulah nilai-nilai Pendopo ini. Jadi berbagai komponen masyarakat ini Pendopo merupakan suatu ikon daripada Kabupaten Birun. Itu pandangan masyarakat. Ya, semoga segera terwujud ya Pak untuk dijadikan museum dan Meligo ini tetap diketahui sebagai situs sejarah Kota Juang Biren. Maimun. Tentunya untuk kemajuan ke depan ini Pemkab Birun sendiri sangat mendukung ini Pak Bupati ya. Iya, mungkin perlu ya juga saya sedikit sentilan ya. Kalau tadi kita mungkin fokus bercerita tentang Birun Kota Juang, dan selama saya juga menjadi Bupati ini 2 tahun yang lalu sudah kita katakan juga ini Birun, Kabupaten Birun yang berbasis kota santri. Nah, kan? Jadi ini sedikit agak di luar konteks Meligo yang kita ceritakan tadi, bahwa kenapa saya juga memberikan pelabelan Kabupaten bernuansa santri ini, yaitu karena memang kalau kita melihat dari jumlah pesantren ya, di Birun ini ada pesantren 146 pesantren besar kecil ya, kecil. Juga kita punya pesantren-pesantren yang besar, yang istilah daripada pesantren sendiri kekuatan pelabeling daripada
akreditasinya dikatakan Ma'had Ali. Dalam konteks Kementerian Pendidikan Agama itu Ma'had Ali, pesantren yang berbasis religius, tradisional, tapi ada universitas di sana yang berakreditasi A, yaitu Mundi Basra. Ya. Jadi kemudian jumlah santri di sini 57.000 lebih, dari dalam dan luar negeri, dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri yang mondok di sini. Jadi di sana ketika saya mengajukan kepada Kementerian Agama, bagaimana kalau BIR ini kita tetapkan sebagai kabupaten yang bernuansa berbasis kota santri, diaminin. Kemudian pada bulan November tahun yang lalu kita Pak Gubernur pada saat hari ulang tahun hari ulang tahun santri, kita tetapkan BIR sebagai kota santri. Jadi kota juang yang bernuansa kota santri, saya kira dalam konteks pembangunan ke depan ya luar biasa ketika kita membangun ekonomi, membangun struktur dan budaya yang bernuansa religi. Kita ingat bahwa keistimewaan-keistimewaan yang Aceh miliki, ya, kita istimewa di bidang pendidikan, istimewa di bidang agama, dan istimewa di bidang budaya. Jadi dia trilogi konektif yang luar biasa yang perlu kita pertahankan di dalam globalisasi saat ini. Saya kira demikian. Lengkap ya. Maka dari itu disebut kota santri. Nah, yang menarik ini, Iya. kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain Benar. di tanah air, ini pegawai di Kabupaten Birun sendiri ini daerah Iya. setiap hari Jumat menggunakan sarung ya. Ya, ini Iya. memang sudah berapa lama ini diwajibkan? Ya, seiring dengan penetapan BIRIN Kabupaten yang bernuansa santri, ya, kota santri, ya kita memberi suatu warna tersendiri ya bagi aparatur pemerintahan di sini, yaitu kita mewajibkan seluruh aparatur yang laki menggunakan kain sarung, kemudian yang perempuan tetap pakai rok, kerudung, dan seperti putra putri yang mondok di santri. Kemudian kita juga mengisi berbagai kegiatan-kegiatan lain yang bernuansa keagamaan seperti pengajian di pendopo, pengajian di kantor-kantor setiap hari Jumat pagi dari jam 8 sampai jam 10, kemudian safari subuh, dan semuanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita buat sehingga mengisilah hal-hal yang kegiatan masyarakat sebagai contoh itu bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan benar dan disiplin. Saya kira seperti itu. Iya. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya. Di malam ini masih bersama kami RRI Loks Mawé. Kita menuju ke Pak A.R. Zuli yang menjadi seorang veteran. Pak A.R. Zuli, mic-nya kembali. Mic. Nah, Pak A.R. Zuli, mungkin mic-nya bisa kembali ya. Pak A.R. Zuli, mungkin ini apa harapan Anda ke depan khususnya untuk Meligo ini? Selaku juga Anda sebagai veteran, mungkin terakhir harapan Anda apa ini? Ya, kita harapkan kota Juang Biren yang telah memiliki sejarah perjuangan yang sangat dalam mempertahankan Republik Indonesia, supaya kita lestarikan. Semua kita sepakat kota Juang Biren itu jangan hanya kita sebut nama, tapi harus ada kita bangun monumen-monumen sejarah supaya diketahui oleh generasi selanjutnya. Kalau enggak, nanti sejarah kota Juang Biren itu akan hilang di telan masa. Demikian ya. Ya. Ini untuk veteran sendiri Pak, ini ada berapa jumlahnya di Kabupaten Birun yang masih hidup nih Pak? Anggota veteran di Biren. Iya, jumlah mungkin sahabat, personil-personil angkatan Anda dulu. Kalau sekarang, kalau angkatan dari Kompi Isma Divisi 10 ini sudah almarhum semuanya, Pak. Kecuali kalau anggota veteran pejuang di Biren itu bukan semuanya dari pasukan, akan tapi dari Laskar Rakyat itu jumlahnya hampir mencapai 1.200. Iya. Nah, dukungan dari pemerintah Birun sendiri ini terhadap para veteran bagaimana ya Pak?
dukungan untuk veteran di Kabupaten Birun itu ada perhatian Pak Gubernur. Iya. Setiap tanggal Alhamdulillah. memberikan perhatian yang sangat besar, kecuali pada hari-hari besar 17 Agustus, Hari Pahlawan, itu tetap mengingatkan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Ini bangsa yang besar, bangsa yang tidak Mengingat melupakan ya jasa Jasa para pahlawan. Benar. Nah, kalau tadi kita telah bertanya mengenai dukungan ya dari Pemkab Birun sendiri terhadap para veteran. Nah, kalau Pak Bupati, apa yang sudah kita berikan nih Pak? Khususnya untuk para veteran juga yang dulunya menghuni dari rumah dinas ini ya, rumah dinas Panglima Divisi 10 ya, Komandimen Sumatera Langkat dan Tanah Karo ini Pak Bupati. Iya, kalau kita lihat dari keberadaan para veteran ini kan seperti Pak Er katakan tadi hampir semuanya sudah tiada, sudah kembali ke meninggal dunia ya. Kemudian hanya tinggal, kalau saya melihat hanya Pak Er aja satu lagi yang masih cukup kuat, di samping generasi di bawah beliau masih ada beberapa orang lagi ya. Ya tadi Pak, kita sudah momen-momen penting dalam peringatan veteran, kemudian hari-hari penting itu selalu kita memberi dukungan-dukungan kepada para veteran ini, mengundang ke pendopo, kemudian memberi berbagai hal yang mereka butuhkan, memperhatikan kepentingan sandang dan pangan mereka, itu kita santuni, kita berikan. Justru karena sekitar saya ini dalam dua tahun ini sangat apresiasi atau memberi dukungan kepada veteran, termasuk pada ulang tahun veteran oleh pihak Veteran Republik Indonesia sudah memberikan satu penghargaan bintang veteran kepada kami. Kalau di Aceh yang diberikan Bupati Birun dan Bupati Aceh Tengah, di samping untuk ketua veteran provinsinya 3. Jadi itu sebagai bagian penghargaan orang tua kepada kami juga, karena perhatian kami kepada para veteran itu selalu ada gitu. Bahkan kepada almarhum Kolonel Susubni, di makam beliau kita sudah pugar, sudah jadikan sebagai cikal bakal utama makam pahlawan sementara ini. Di tempat mana kita setiap hari-hari penting, ulang tahun kepala provinsi, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan lain sebagainya, kita berziarah dan berkunjung ke makam yang bersangkutan. Jadi setiap saat prinsipnya pemerintah peduli dan memperhatikan keberadaan para veteran itu. Ya, berarti banyak penghargaan ya yang telah kita berikan ya pada para veteran. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net ya, ini daerah kalau kita bicara sejarah itu panjang. Ya, terlebih aja ini kita banyak bicara kenangan pastinya. Iya, benar sekali. Iya. Nah, baik yang terakhir Pak Bupati sebelum kita akhiri ya. Iya. Benar sekali. Kira-kira apa yang bisa Pak Bupati sampaikan untuk masyarakat Birun dan seluruh masyarakat di tanah air ya mengenai Meligo Kabupaten Birun ini? Terima kasih, kita sudah dialog cukup panjang ini ya, terkait keberadaan Meligo sebagai situs sejarah, situs budaya dalam konteks sejarah perjuangan Kabupaten Birun sebagai bagian pada mempertahankan negara Republik Indonesia. Hal yang paling ada beberapa catatan penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan cukup penting baik ini. Yang pertama adalah dalam konteks keberadaan Meligo sebagai pusat pertahanan perjuangan Republik Indonesia. Itu saja melalui media yang luar biasa ini, yang kalau kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, mudah-mudahan terdengar apa yang kami sampaikan pada malam pagi ini, sehingga sejarah yang cukup penting yang pernah terjadi di Kabupaten Birun ini menjadi bagian pusat perhatian juga dari pemerintah pusat untuk bagaimana mendukung pemeliharaan sejarah itu sendiri dan mendukung pembangunan Kabupaten Birun. Kemudian yang kedua,
Biren sebagai kota juang yang heroik ini, yang saat ini oleh masyarakat Biren ya sangat dijaga dan dipelihara. Dan pada kesempatan ini saya juga mengajak semua kita untuk terus berkarya dan berbakti membangun Biren ini betul-betul konsep kota histori yang penuh dengan kemajuan-kemajuan, bahwa kita tahu Biren juga adalah berada di hinterland, pusat perdagangan antar lintas kabupaten. Karena kemajuannya di samping memang direncanakan oleh pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri juga bisa tumbuh dan berkembang sendiri. Karena itu keterpaduan antara pemerintah, masyarakat, mengadopsi nilai-nilai sejarah perjuangan Kabupaten Biren ini salah satu keniscayaan yang bisa kita membangun Biren ini akan lebih berkembang dan lebih maju lagi. Saya kira ini bahasa-bahasa terakhir kepada saya untuk perbincangan kita pada malam berbagai ini. Iya, mungkin sebelum kita akhiri, Dera, Iya. ini lagi masa pandemi benar. COVID-19 ya. Iya betul. Ya. Tak henti-hentinya kita menunggu. Ini bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Biren dan juga mengenai vaksinasi ini? Terkait dengan menyikapi COVID, bahwa ketika COVID ini terjadi pada tanggal 22 Maret 2020, ya, kita Biren ini Maret, April, Mei, Juni sampai Juli itu masih biru hijau. Artinya gencarnya pemerintah bersama masyarakat saling menginformasikan sehingga kita bisa mempertahankan hijau itu. Sehingga kita pada saat ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Contohlah Aceh dan Biren gitu ya. Bagaimana mengantisipasi COVID. Namun seiring dibukanya kesempatan kembali dalam hal hingar-bingar masyarakat dalam bertransaksi, berubahlah di Biren sudah ada masyarakat kita yang terpapar dengan COVID. Namun demikian sampai detik ini, sampai sekarang ini posisi Biren kalau level ya dikatakan level 3 ya. Kalau statusnya status oranye ya. Tadi kita alhamdulillah sampai saat ini belum pernah lagi masuk ke dalam status yang merah atau level 4. Dan terkait dengan sosialisasi vaksinasi, memang kita Biren realisasi di vaksin baru mencapai 56.000 masyarakat dari jumlah masyarakat yang wajib kita vaksin 375.000, artinya sekitar 16 atau 17%. Nah, jadi kita targetkan dalam bulan ini September Oktober ini kita bisa mencapai 30 atau 35% jumlah penduduk atau mencapai 120.000. Jadi ini hari-hari ini secara simultan bersama Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari dan Ibu Ketua PN kita turun ke lapangan ke sekolah-sekolah didukung oleh juga pemerintah provinsi untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan vaksin kepada seluruh masyarakat. Dan saya lihat tingkat kesadaran masyarakat untuk vaksin perlahan mulai tumbuh dan insyaallah tidak ada lagi nilai-nilai harus kita paksa mereka bervaksin. Bahkan dengan sendirinya mereka sudah akan datang sendiri ke tempat-tempat gerai vaksin yang kita buat, mereka akan melakukan vaksin. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya. Iya. Dera, akhirnya ini kebersamaan kita untuk di obrolan budaya RRI Net ya malam ini, dan kita ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bang Maimun dan Bupati Kabupaten Biren, Dr. Haji Muzakar Agani SH MSI. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa juga ini Iya. seorang veteran, semoga sehat selalu Pak AR Juli. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak AR Juli ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, sampai di sini dulu pendengar dan pemirsa RRI Net. Saya presenter Maimun Akbar dan Dera Rusli. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.